hormati Pak Direktur Wawan Lembaga dan juga beserta tim ada Bianti dan teman-teman nanti yang muncul. Bisa juga kami mengundang dari PNBP, SDAKMD, Bu Puspa dan tim nanti akan bergabung muncul. Kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan media yang terima kasih pada siang hari ini sudah meluangkan waktu hadir di dalam media briefing cerita agenda anggaran yang pada siang hari ini akan menyampaikan kepada kita semua tentang PMK baru nomor 58 tahun 2023 tentang perubahan PMK nomor 155 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan PNBP, gitu ya, tentang cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Sebagai awalan nanti sebelum Pak Direktur dan tim nanti menyampaikan, kami sampaikan bahwa PNBP rekan sekalian setiap tahun ada target penerimaan, ya kalau nggak salah tahun ini itu 441 ya sekian 441 triliun. Artinya memang kontribusi PNBP ini sangat menentukan keberlangsungan aspek penerimaan di APBN kita, gitu ya, sehingga perlu upaya-upaya untuk menjamin, gitu ya, bagaimana agar nanti PNBP ini bisa target yang diamanahkan DJA termasuk Kementerian Lembaga Instansi Pengelola PNBP itu bisa tercapai apa upayanya. Nah ini yang mungkin menjadi bagian, salah satu bagian untuk mengarah ke situ. Jadi agar upaya-upaya perbaikan baik sisi regulasi, kemudian upaya joint program dan lain-lain itu dilakukan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa menjaga APBN kita khususnya dari aspek penerimaan, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Hari ini saya juga berkesempatan mohon maaf kepada rekan-rekan media yang awalnya gitu ya, sedianya Pak Isa akan langsung membuka, tapi ternyata di waktu yang sama mendadak beliau diminta untuk hadir pertemuan dengan pimpinan. Baik, tidak memperpanjang waktu, kami persilakan untuk yang pertama nanti Pak Direktur akan menyampaikan substansi utama dari perubahan PMK 155 itu apa, gitu ya, yang sudah ditetapkan dengan PMK 58 tahun 2023, dan nanti setelah itu nanti kita lanjutkan dengan pendalaman. Kami persilakan nanti teman-teman media untuk bisa memperdalam, menanyakan apa yang kurang jelas dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur dan tim. Mungkin demikian Pak Awan, untuk selanjutnya kami persilakan. Terima kasih Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Rekan-rekan media dan tentunya juga teman-teman KLI, DJA. Makasih Pak Ses kesempatan hari ini, dan sepertinya ini apa ya, langkah baru kami Pak, karena sebetulnya teman-teman di dalam penyusunan suatu PMK maupun PP kita selalu mengadakan uji publik, FGD dan lain sebagainya. Kalau mengenai peraturan di bidang PNBP tentunya sangat-sangat beragam, termasuk salah satunya adalah mengenai PP atau PMK mengenai tarif PNBP. Nah, ini nanti Mbak Dewi bisa kita lakukan hal yang serupa untuk beberapa PP yang telah terbit, tapi nggak harus di sini Mbak Dewi, ya. Tapi nggak bisa di Interkontinental juga kata Pak Ses. Kecuali Pak Ses yang mengundang, aku sih seneng-seneng aja. Kita bisanya mengundang itu ya Kebun Raya Bogor gitu aja ya Mbak ya, Kebun Raya Bogor atau apa gitu kan, sambil kita lesehan apa di pohon yang rindang gitu kan, enak diskusinya Mbak ya, gitu kan. Kalau kesananya sih relatif mudah lah. Nah, rekan-rekan media, kalau kita melihat pengelolaan PNBP tentunya kita juga akan melihat kembali bahwa terdapat perubahan pengelolaan secara mendasar dari undang-undang PNBP yang dulu lama, kayaknya tahun 97 ya Dik ya, tahun 97 menjadi undang-undang 9 2018. Nah ini banyak hal yang berubah
banyak berubah. Bagaimana cara nyusun tarif, bagaimana prosesnya, bagaimana ada proses keberatan, keringanan, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana cara mengelola. Kalau dahulu, tahun 97 itu rekan-rekan juga sudah mafhum bahwa 97 itu kalau di bidang pengeluaran negara kita masih pakai ICW, masih pakai ICW, ya kan? ICW, IAR, RAB dan lain sebagainya yang bahasa Belanda itu. Tapi begitu tahun 2023 maka timbullah atau disahkan Undang-Undang Keuangan Negara 2004, Undang-Undang Perbendaharaan. Di sini mulai ada perbedaan. Di sana dikenal pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, fungsi Menteri Keuangan, CFO, COO dan lain sebagainya, ada BUN. Sehingga konseptual dalam Undang-Undang 1097 tentang PNBP itu sudah jauh berbeda. Akhirnya direvisi dengan Undang-Undang 9 2018. Nah, disitulah letak fundamental perubahannya. Sehingga posisi Menteri Keuangan posisi pengelola keuangan ini, pengelola PNBP ini jadi berbeda dengan dulu. Kalau di sisi belanja dikenal pengguna anggaran, maka kalau di PNBP dikenal instansi pengelola PNBP yang sebelah sana, instansi pengelola PNBP. Terus fungsi Menteri Keuangan seperti apa? Sama dengan fungsi di bidang belanja, yaitu Menteri Keuangan bisa jadi pengelola, bisa jadi CFO atau pengelola fiskal. Contohnya, karena Kementerian Keuangan ada 2 BA, 1 BA 15, 1 BA BUN, ya toh? Maka Menteri Keuangan selain memegang BA juga sebagai CFO, sebagaimana juga di bidang belanja. Nah, pada saat kita bicara instansi pengelola PNBP, di mana ada kementerian lembaga, dan kemudian juga ada Kementerian Keuangan yang mengelola BUN. Kalau yang sisi sini teman-teman tentunya BA 15, yang ini BA BUN. Nah, di dalam pengelolaan PNBP-nya maka dikenal adanya nomenklatur atau suatu badan namanya Mitra Instansi Pengelola PNBP. Nah, di sini Mitra Instansi Pengelola PNBP itu bisa macam-macam teman-teman. Bentuknya misalkan kalau sekarang teman-teman media kemarin misalkan sudah meliput RPMK tentang pengaturan pembayaran melalui kartu kredit, kartu debit asing untuk visa on arrival, itu sebagai MIP. Mereka memungutkan biaya visa, bukan Satker, tapi badan usaha. Kebetulan yang menang Finet. Finet atau Fintech? Aku lupa. Yang Finet kalau nggak salah ya. Semacam e-wallet gitu. Nah, mereka memungut, tapi di Stokas Negara, dan mereka bisa memperoleh hak untuk memberi mencas, karena kartu kredit dan lain sebagainya teman-teman yang tidak terkoneksi dengan BI, warga asing tidak bisa bayar, harus cash. Nah, ini menimbulkan masalah antrian di imigrasi. Dengan MIP ini cukup terbantu, sehingga kalau teman-teman lihat di imigrasi, visa itu cukup meningkat dari voice on arrival. Ya, ini sebagai pengantar karena dalam perubahan PMK 58 ini ada perubahan mengenai MIP. Sehingga perlu saya sampaikan sebetulnya apa sih MIP itu? Rekan-rekan, PMK 58 ini menggantikan PMK 155. Di mana PMK 155 ini merupakan turunan PP Pengelolaan PNBP. PP 58, harus selalu keliru 69 soalnya. PP 58 tahun 2020 gitu, 20 kan? 20. Sehingga kita ini bisa melakukan operasionalisasi dari undang-undang dan PP. Dari berbagai materi yang ada di dalam PMK 155 tersebut, maka ada beberapa hal yang ingin kita kembangkan, ingin kita sempurnakan. Misal nih, pertama tadi sudah saya katakan MIP. Nah, siapa MIP? Instansi pengelola PNBP yang mempunyai hak atau diberi kewenangan memungut PNBP dan lain sebagainya. Ini kita berikan jangka waktu, perubahan jangka waktu supaya tidak mengikat. Kalau semula tidak jelas jangka waktunya berapa, tetapi di sini kita
statementnya jelas bahwa boleh lebih dari 1 tahun. Namun demikian berapa lama Pak? Ya tergantung sesuai kontraknya. Mengapa demikian? Karena begini teman-teman, pada saat misalkan contohnya visa on arrival tadi, maka VNet mengembangkan sistem. Sistem ini tentunya butuh modal, butuh investasi. Kalau diberikan nanti hanya 1 tahun tanpa kejelasan waktu yang lebih dari 1 tahun, misalkan 3, 4 tahun, 5 tahun, maka beban dari investasi tersebut akan dibagi dalam 1 tahun. Itu akan memberatkan masyarakat dibandingkan kalau investasi itu dibagi 5 tahun, 3 tahun, sehingga biaya yang dibebankan pada masyarakat, tolong diingat, warga asing. Kalau visa on arrival itu masyarakatnya adalah warga asing sebagai wajib bayarnya, itu relatif lebih rendah. Nah di sini kalau dulu kita belum jelas kira-kira berapa lama, maka ini kita buka bisa lebih dari 1 tahun. Kedua, misalkan untuk pengaturan kedua yaitu adalah pembayaran dan penyetoran PNBP terutang. Nah ini begini rekan-rekan, saat ini karena ada persaingan bisnis yang sebenarnya kentara gitu ya, antara BRI, BNI, Himbara, itu kadangkala mereka berlomba-lomba mendekati kementerian lembaga untuk melakukan quote and quote monopoli sistem penyetoran PNBP. Misal nih, kalau teman-teman dulu itu untuk bayar SIM itu kayaknya bos kamu loh. Soalnya ini Pak. On off. Iya. Oh iya monggo. Kalau misalkan untuk SIM dulu itu orang hanya bisa bayar lewat BRI. Untuk PNBP itu. Untuk PNBP SIM. Bisa misalkan hanya bisa lewat BNI. Bagi kita itu nggak fair. Maka di PMK ini ditegaskan kembali bahwa kementerian lembaga tidak boleh melakukan kontrak kerjasama hanya dengan satu. Bahasanya seperti itu. Kementerian lembaga harus membuka collecting agent atau loket pembayaran istilahnya untuk semua bank. Yang tentunya ini akan sangat memudahkan masyarakat. Saya contohnya tidak punya rekening di salah satu bank tersebut, nggak ada masalah, saya pindah rekening bank lain. Kalau saya pakai ATM bank lain ke bank itu biasanya kena cas, tentunya memberatkan masyarakat. Yang ini kita atur bahwa KL itu nggak boleh menutup, dia harus membuka kesempatan yang sama. Perkara ternyata bank lain tidak mau ikut, itu lain masalah, itu pilihan. Ketiga, mengenai optimalisasi penagihan piutang. Nah ini teman-teman di dalam proses penagihan piutang itu kita mempunyai jangka waktu 6 bulan. Tetapi sebetulnya keterkaitannya adalah dengan proses penagihan yang ada di KPKNL. Mereka mensyaratkan adanya penagihan secara optimal. Misal, cari dulu orangnya sampai ketemu, paksa dulu bayar dan lain sebagainya. Dan nanti ada hubungannya dengan automatic blocking system nanti. Nah, di sini teman-teman itu kita memberikan kelonggaran waktu, meskipun 3 bulan kalau nggak salah ya, untuk kementerian lembaga itu melakukan upaya-upaya tambahan di dalam menagih piutang PNBP yang selama ini hanya 6 bulan, sehingga selama 3 bulan misalkan itu diupayakan optimal, dicari, kalau tidak bisa baru diserahkan kepada KPKNL. Yang keempat, ini di penggunaan dana. Nah ini teman-teman, di penggunaan dana ini kita melihat adalah masalah administrasi. Selama ini di penggunaan dana ini izinnya itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan kalau ada penolakan dan sebagainya masih ke Menteri Keuangan. Nah di sini teman-teman untuk memberi kepastian, memberi layanan yang jauh lebih cepat, meskipun ini teman-teman ditolak, itu cukup cukup Dirjen Anggaran. Jadi kalau seperti ini nggak perlu menteri. Atau juga ternyata di dalam izin persetujuan yang terdahulu yang sudah dilakukan oleh ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di Kementerian Lembaga terdapat perubahan nomenklatur organisasi. Misal nih,
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, jadi Kemenristek Dikbud tinggi atau apa-apa, atau pendidikan nasional, itu tidak mengubah TUSI, tidak mengubah apa. Tapi kalau seperti ini, surat kita berlaku atau enggak, secara hukum enggak berlaku. Namanya sudah beda. Nah, administrasi seperti inilah yang menurut kami perlu dipermudah bagi kementerian lembaga. Ya cukup Pak Isa yang tanda tangan, gitu kan? Pelimpahan kewenangan untuk kemudian administrasi maupun percepatan layanan kami kepada kementerian lembaga. Berikutnya adalah penilaian kinerja. Nah, ini agak unik rekan-rekan. Kalau rekan-rekan sudah tahu evaluasi kinerja anggaran, selama ini ada reward and punishment, ini baru mengkaitkan belanja terhadap alokasi anggaran di tahun berikutnya. Nah, ini akan ditambahkan dengan kinerja PNBP. Bagaimana tata kelolanya, pelaporan, apakah ada piutang tidak tertagih, sudah optimumkah tidak, kemudian apakah targetnya tercapai, bagaimana nyusun target, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi bagian penilaian evaluasi kinerja. Mungkin rekan-rekan kenalnya IKPA, ya, IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Itu akan masuk di sana sebagai bagian yang komprehensif, karena kita tidak ingin reward and punishment PNBP, reward and punishment penganggaran, perencanaan, reward and punishment pelaksanaan anggaran. Kita jadikan satu di sana, biar nggak ribet. KL juga satu penilaian dan lain sebagainya. Apa saja sih yang akan diukur? Capaiannya, akurasi perencanaan, kepatuhan, dan lain sebagainya. Nanti akan terus berkembang. Kemudian poin keenam adalah penguatan pengawasan. Nah, rekan-rekan, dalam Undang-Undang PNBP itu ada beberapa hal yang menguatkan posisi Kementerian Keuangan dan juga menegaskan kembali fungsi BPKP. Di dalam pengawasan PNBP, maka itu dilakukan oleh dua unit. Kementerian lembaga itu sendiri oleh APIP, dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini di PMK yang lama hanya dilakukan oleh DJA. Di sini kita akan bersama-sama APIP Kemenq untuk melaksanakan pengawasan PNBP di kementerian lembaga yang lain. Nah, tentunya kita tetap berkoordinasi dengan APIP kementerian lembaga. Kalau contohnya sekarang teman-teman mungkin mendengarkan masalah sawit, ya, perkebunan sawit yang tentunya menggunakan lahan hutan lain sebagainya. Kami tengah melakukan pengawasan di dalam proses pengajuan hak guna usaha suatu lahan. Karena ini rupanya ada ketidakcocokan antara luasan lahan GU dengan luasan lahan produksi yang dilaporkan di pajak. Kami on the way itu. Yang mungkin nanti akan hasilnya adalah rekomendasi kami Kementerian Keuangan untuk perubahan SOP maupun dasar hukum di ATR BPN. Di sisi lain, di pengawasan kami juga memberikan penguatan kepada APIP masing-masing kementerian lembaga. Sedangkan di pemeriksaan tetap dilakukan oleh BPKP. Substansi terakhir ini adalah automatic blocking system. Pak Subri nggak jadi, Bu? Pak Subri? Enggak aja. Oke, saya lanjutin aja ya. Rekan-rekan media, kalau dahulu di PMK 155 automatic blocking system ini kami belum merambah kepada siapa yang melakukan atau siapa yang berhak untuk meminta automatic blocking system. Kalau kita berbicara piutang rekan-rekan, terutama piutang PNBP, maka pola pengelolaannya sebagai berikut. Pertama, kementerian lembaga itu harus mengupayakan ditagih. Jika tidak bisa, maka diserahkan KPKNL. Nah, pada saat PMK 155, permintaan automatic blocking system hanya boleh oleh IP, oleh KL. Kalau sudah diserahkan, maka kami belum punya dasar hukum bagi KPKNL untuk melakukan permintaan automatic blocking system. Ada pertanyaan, apa Pak ABS itu? Nah, ABS itu begini teman-teman. Kami contohkan misalkan di sektor minerba,
ada suatu perusahaan yang tidak bayar royalti. Tidak bayarnya ini bukan di awal pengapalan, karena dengan e-minerba, simbara, lain sebagainya, maka saat pengapalan itu pengusaha atau eksportir sudah membayar duluan, sudah membayar terlebih dahulu untuk royalti yang self assessment. Dengan berjalannya waktu, maka ada langkah verifikasi yang dilakukan oleh SDM. Misalkan PT Batubara Timur Jaya sudah bayar di 6 bulan ini 531 miliar royalti, Pak Ses. Tapi di bulan Agustus direview, diverifikasi oleh SDM, kurang bayar. Berapa? 40 miliar. Ditagih. Nggak mau bayar. Tapi karena aturan dia untuk pengapalan dan tentunya ini untuk kemudahan berusaha tentunya, maka setiap ekspor di bulan-bulan berikutnya sepanjang membayar yang self assessment awal tadi itu masih boleh. Nah, untuk penguatan ini maka untuk memaksa si perusahaan tadi, Batubara Timur Jaya tadi, maka bila tidak membayar yang 40M, maka dia tidak akan bisa membayar royalti next ekspor, kemudian layanan inaport ditutup. Dia tidak bisa bayar karena tidak punya billing. Simponi kita tutup. Kita paksa mereka bayar dulu. Nah, ini namanya automatic blocking system. Kalau mereka sudah bayar, dibuka, dia bisa bayar royaltinya, bisa pengapalan kembali. Nah, ini tentunya untuk upaya peningkatan atau optimalisasi penerimaan negara. Itu kenapa kita kenalkan automatic blocking system, karena KL itu tidak melakukan apa-apa sebetulnya, tapi dia melaporkan ke kita, PT ini perlu dilakukan ABS, Simponi kita tutup. Kode billing dia nggak bisa dapat. Kalau dia nggak bisa dapat kode billing, maka dia tidak bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar, maka dia tidak bisa ekspor. Nah, ini untuk memaksa para eksportir batubara yang masih punya utang kepada negara harus bayar dulu untuk bisa melanjutkan ekspor berikutnya. Dari saya itu untuk beberapa perubahan di PMK 155 menjadi PMK 58. Bu Puspa ada tambahan? Monggo. Selamat siang teman-teman. Kangen nih. Kan? Puspa itu kangen teman-teman aja. Saya tadi mau langsung nggak enak, akhirnya saya mau kangen sebentar aja 5 menit sama teman-teman. Terima kasih Pak Robi, Pak Dirwan. Sebenarnya tadi teman-teman sudah dijelaskan. Mungkin saya ingin menambahkan saja bahwa PMK 58 2023 ini meskipun baru keluar tapi sudah cukup efektif untuk melakukan berbagai tadi ya eskalasi ataupun peningkatan potensi dari PNBP. Sebagai contoh yang terakhir tadi disampaikan berkaitan dengan ABS itu. Ya Pak Dirwan juga dalam hal ini sangat memahami. Yang sudah bergerak itu contohnya adalah Kementerian KLHK dan juga yang baru-baru ini adalah ESDM. Dengan mengenalkan mekanisme ini, maka mau tidak mau mereka yang selama ini wajib bayar yang tidak patuh itu nggak punya pilihan kecuali kalau mau meneruskan istilahnya eksportasinya ya bayar gitu. Dan itu cukup bisa memberikan efek disiplin bagi mereka untuk kemudian tertib. Nah, ini ke depan kita akan mendorong bukan hanya poin yang ini, yang lainnya juga untuk kita enforce lebih lanjut dari sisi pengawasan, dari sisi ABS tadi agar yang namanya wajib bayar yang selama ini susah untuk kita pegang dan memang jumlahnya juga nggak sedikit, itu semakin lama semakin berkurang dan tata kelola dari disiplin terhadap pembayaran PNBP itu semakin bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu dan ini terukur ya. Itu aja tambahannya Pak, nanti selebihnya saya kira bisa lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Dirwan. Terima kasih. Terima kasih Bu Puspa dan Pak Dirwan. Baik rekan sekalian, tadi sudah saya klarifikasi dulu ya. Saya daripada dijawab kepada Pak Dirwan ini. Nama saya Wawan Sunarjo. Cuma karena teman-teman sukanya manggilnya singkat, Pak Dirwan itu Direktur Wawan.
Kalau Bu Puspa, cuma saya takut manggil Bu Puspa itu. Kalau direbus itu nggak cocok. Saya tahu mau dirayu kan repot saya. Ya, kan? Dirayu ya. Dirayu ya. Dirayu. Terima kasih Pak Wawan, Bu Puspa, tadi sudah disampaikan rekan sekalian. Jadi memang kalau kita lihat tadi dari ada 7 ya tadi pokok-pokok utama yang sudah disampaikan. Jadi ada kemudahan yang disempurnakan gitu ya buat istilahnya yang akan bayar tadi ya, istilahnya wajib bayar itu dimudahkan. Kemudian dari instansi pengelola tadi ada izin penggunaan tadi ya, ada kemudahan juga gitu ya, percepatan layanan dan juga tadi aspek pengawasan juga termaktub di dalam perubahan PMK 155 ini. Kira-kira itu secara umum tadi sudah banyak disampaikan. Mungkin kesempatan berikutnya kami silakan kepada rekan-rekan media untuk memperdalam atau mungkin ada yang kurang jelas tadi silakan. Tadi MIP tadi Pak Dirjen pesan juga jelasin MIP gitu ya. Karena biasanya kan orang tahunya instansi pengelola gitu ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Aman. Yang kiri dulu nama biasa silakan dari mana? Siapa? Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Wildan dari DDTC News. DDTC News Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan Pak. Langsung ke pasalnya aja mungkin Pak. Ini kalau di PMK baru kan ada pasal 184E itu di situ tertulisnya automatic blocking sistemnya kan nggak cuma untuk PNBP tapi piutang negara yang lain. Dan itu ditulis yang bisa pakai itu unit eselon 1 Kemenkyu lainnya. Ini berarti apakah ABS itu nanti buat nagih pajak, bea cukai sama BJKN itu juga bisa ikut-ikut pakai itu gitu Pak. Lalu nanti hubungannya antar sistemnya seperti apa? Karena kan biasanya kan ya kalau di bea cukai kan ada LMSW atau CISA, itu nyambungnya nanti seperti apa Pak ABS dengan semua sistem yang ada di situ Pak, dan mungkin blockingnya itu seperti apa kalau yang non PNBP-nya diblokir itu yang sisi mananya ya. Lalu yang kedua mungkin yang agak terkait ke penerimaan agak general dikit Pak terkait PNBP ini kan mungkin beberapa tahun terakhir kan realisasinya kan cukup volatile kayak seperti contoh 2018 sempat naik tinggi, tahun lalu juga naik tinggi, tapi kan tahun ini kan targetnya kan kontraksi dibandingkan tahun lalu Pak. Itu dari DJA apakah nggak ada program atau kebijakan tertentu supaya penerimaan PNBP dari tahun ke tahun itu lebih smooth gitu Pak naiknya Pak, nggak terlalu naik turun, karena kan kalau mau mungkin menyusun belanja jangka menengah gitu kan ya perlu penerimaan yang stabil juga seperti itu Pak, terutama mungkin dari sisi yang SDA-nya yang tergantung sama harga kan yang SDA. Terima kasih. Kasih ya Pak ya. Efektif. Satu-satu dulu aja. Kiri, oke. Itu ada satu dulu lah. Kalau ya. Selamat siang Pak, saya April dari pajak.com Pak. Ingin tahu review ABS ini kan sudah dioptimalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak ya. Boleh direview Pak optimalisasinya seperti apa, dan kemudian di Kementerian SDM ini akan seperti apa Pak untuk implementasinya. Terima kasih Pak. Oke. Dari Mas Wildan di DDTC News sama Mbak April dari pajak.com. Nanti bisa dijelaskan yang KLHK datanya oleh Bu Puspa, tapi secara general saya jelaskan mengenai ABS ini oleh pajak, bea cukai dan sebagainya Mas. Jadi gini, kalau kami itu punya pandangan itu makin sebenarnya lebih luas gitu. Contoh begini, kalau ada masyarakat yang dia tidak memenuhi satu kewajiban penerimaan negara, tapi sebenarnya pajak, bea cukai, pajak kan relatif mereka penuhi ya. Tapi misalkan kalau dari dari PNBP kadang-kala mereka bisa escape. Hanya cerita, tapi nggak perlu saya sebutkan namanya. Dulu ada seorang pejabat yang punya maskapai penerbangan, tapi tidak mau bayar layanan
penerbangan. Ya sudah, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Nah, tapi sekarang kalau misalkan ekspor apa ya enaknya ya, jangan batu bara dulu deh. Ekspor sawit taruhlah ya, atau ekspor ini jangan dulu, itu pasti ada dengan SDM. Iya, ekspor ini loh, walet, sarang burung walet. Misal nih, dia punya ekspor sarang burung walet, tapi dia di karantinanya ngutang banyak. Maka teman-teman karantina ini bisa minta kepada DJA untuk melakukan blokir. Blokir di mana? Orang dia udah nggak bayar lagi karena dia sudah punya hak untuk ekspor. Maka kami beritahu nih Mas kepada teman-teman pajak Mas, BC Mas, tolong dong ekspornya diblok. Jadi nggak keluar apa dokumen ekspor itu Pak Robi? PEB-nya. Jadi PEB-nya itu nggak akan bisa keluar. Kalau dia masuk ke aplikasi PEB Pak Robi, CESA, itu selalu ada notifikasi Anda masih mempunyai tunggakan penerimaan negara, kan? Nah, sebetulnya hubungannya di mana Pak? Memang kita berusaha untuk itu Mas, berusaha untuk melingkar. Ini contoh nih ya, cita-cita kami itu ya. Misalkan begini, taruhlah ada seseorang ini punya nik berapa lah, namanya Ardi gitu misalkan ya. Saya biasanya mencontohkan si Ardi nih, dia beli mobil Lamborghini. Kebetulan saking bangganya dia STNK atas nama dia. Kemudian dia pergi umroh 3 bulan sekali. Pajak bisa tahu nggak teman-teman? Nggak akan. Tapi gimana cara tahunya? Maka kami akan linkkan antara data Regi dan Korlantas dengan SPT. Data imigrasi paspor dengan SPT. Jadi pada saat si Ardi ini melaporkan SPT, misalkan Ardi depan sampai itu Mas, itu akan keluar SPT-nya nihil, penerimaan cuma segini. Loh, tapi kok di sisi harta dan perjalanan itu ada informasi dari imigrasi, dia pergi 3 kali dalam 1 tahun umroh, dicek lagi yang diajak 1 RT. Amin dulu nih. Tapi tetap bayar pajak nih kalau punya penghasilan nih. Mobilnya Lamborghini, loh nggak ada di sini dilaporkan dalam SPT. Itu nanti yang nggak tahu. Ini kan supaya kita tahu Mas ya. Ke depan itu harusnya teman-teman pajak kita bisa bantu. Itu satu. Yang kedua misalkan begini Mas, kita bicara PTX. PTX ini mempunyai kewajiban terhadap berbagai PNBP. Maka teman-teman AR di KPP itu sudah kami berikan ID password untuk membuka data PNBP. Jadi kalau dia misalkan melihat laporan keuangan PTX tadi, biaya segini, ada PNBP-nya segini. Saya harap mereka membuka nih data Simponi SSD. Oh, di sini kok cuma bayar 50 juta, sini laporan bebannya kok 5 miliar. Informasi pada kami harusnya. CCA, ini gimana nih, kok ada utang, kok nggak cocok nih. Kami bisa bilang, oh iya teman KPP, memang dia cuma 50 juta, tapi kenapa lapor 5 miliar? Berarti kan dia upaya penurunan pajak kan? Nah, harusnya itu yang nanti kita ketemu secara sistem Mas. Nanti loh Mas, ini kenapa kita mau integrasi seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya, istilahnya lolos di pajak, bea cukai dan PNBP. Ya, itu ke depan. Sekarang pakai surat, nanti harapannya kayak layanan. Kalau tapi saya gini soalnya Bu Puspa, ngapain kita administrasi gitu ya. Sudah saya minta Ardi sama Pak Supri dari kemarin. Kita aja kalau internet di rumah atau ini ya, ngadat itu ya, atau nggak bayar habis, kita isi, selesai muncul lagi kan Bu, langsung layanan terbuka. Let's say kita ngomong IndiHome, Connect, Biznet, kalau kita terlambat, begitu bayar kan paling 5 menit terbuka kan. Kita mau seperti itu. Supaya apa? Nggak lagi kami dapat surat permintaan lagi, kemudian ini, dan nanti ABS pun Kementerian Lembaga cuma klik. Oh, orang ini sudah nunggak 3 bulan nggak mau bayar, tak klik, udah tutup semua. Orang itu nggak bisa berbisnis. Kenapa tidak? Karena nggak bisa bayar PNBP-nya. Yang terkait loh ya.
Bahkan nanti Mas, ABS itu kita kembangkan begini. Sampean nggak bayar-bayar misalkan loh. Begitu mengurus paspor langsung kelap-kelip merah. Masih punya utang kepada negara, dilarang terbit paspornya. Sampai itu Mas. Kalau uangnya banyak di KPP nanti kelap-kelip. Wah, ini nggak cocok gitu Mas. Nah, untuk volatilitas PNBP nanti juga akan tambahin Bu Puspa termasuk yang KLHK tadi. Begini, kita tahu bahwa ada 6 objek, mulai sumber daya alam, KND, pemanfaatan dana, layanan, hak negara lainnya, sama yang selalu lupa PMN. Nah, aku selalu ngomongnya aset soalnya, makanya nggak cocok. Nah, Mas, dari ke-6 objek ini, maka yang sangat volatil adalah sumber daya alam. Kalau layanan lain sebagainya kami cukup bisa memprediksikan ya. Selisih pun paling kecuali nanti ada, kalau teman-teman lihat TAYL atau ada putusan pengadilan yang triliunan, itu kami nggak akan bisa. Tapi gitu sumber daya alam, maka upayanya yaitu mulai dari penyusunan APBN, asumsi dasarnya seperti apa dan lain sebagainya. Dalam prakteknya nanti Bu Puspa yang tentunya berhubungan langsung dengan SHK pasti meyakinkan, misal lifting atau apa ya, seperti itu kira-kira. Nah, upaya kita memang lebih ke upaya di perencanaan di sumber daya alamnya. Tapi saya nggak akan ngomong banyak karena ahlinya di kanan saya. Moga Bu Puspa yang sumber daya alam dengan KLHK Bu. Ya, mungkin saya menambahkan Pak Iwan. Ya, saya mungkin menambahkan baik Mas Wildan maupun Mbak seperti Apa April? ya, tadi blended aja ya. Kalau tadi pertanyaannya berkaitan dengan apakah akan dihubungkan dengan piutang yang berasal dari baik itu pajak, dari DJKN tadi dikatakan ya. Iya, jawabannya iya, dan memang betul konsepnya Mas Wildan bahwa ini akan berkaitan langsung dan membutuhkan adanya integrasi di sisi sistem. Jadi untuk DJKN itu tahun ini rencananya sudah bisa kita lakukan, tapi untuk yang piutang PNBP ya itu bisa langsung tadi dijelaskan Pak Dirwan karena bisa langsung connect ke Simponi. Tapi untuk yang piutang non PNBP ini yang harus integrasi sistem. Tapi itu dijadwalkan untuk dilaksanakan tahun ini. Nah, untuk yang DJP juga sama, itu yang ditunggu adalah integrasi sistem. Jadi kita harapkan ini bisa segera kita laksanakan. Untuk performance dari ABS ini seperti apa? Kalau kita runut dari 2022 sejak diperkenalkan waktu awal kita masuknya ke KLHK terlebih dahulu, ini memang progresif menunjukkan efektivitasnya. Tadi saya coba carikan datanya ya. Jadi di tahap 1 waktu itu Agustus ya 2022 kita mulai dari memblokir 83 wajib bayar. Di bulan Oktober itu ditambah ada 43 dan akhirnya pada tahun 2022 itu kita di awal nih ya, pengenalan pertama satu semester itu sampai 137,57 miliar. Nah, masuk kita ke tahun 2023 di mana di sini ada masuk yang kedua yaitu KLHK dan kemudian Kementerian SDM. KLHK sendiri sampai dengan sekarang berarti akhir Mei ya kalau kita hitung atau masuk Juni minggu pertama itu sudah ada 150 wajib bayar yang ke jaring dan menyelesaikan piutangnya gitu ya karena tadi dan ini realisasi yang sudah terselesaikan penetapannya ada 150 wajib bayar yang telah terrealisasi menyelesaikan kewajibannya ada 60. Jadi kita akan tunggu sisanya dan ini realisasi ini nilainya sudah mencapai 390 miliar untuk yang KLHK ya. Sedangkan untuk yang ESDM karena ini baru sekali baru bulan lalu lah ya. Kita jaring penetapannya itu sudah ada 169 wajib bayar yang kena dan alhamdulillah di bulan pertama ini kita kemarin dapat yang pertama 78 maaf saya salah sebutkan 18 wajib bayar ya sudah masuk 35,78 miliar. Ini baru minggu-minggu ini ya, baru minggu kedua
minggu pertama ya? Minggu pertama penerapannya gitu. Jadi kita, karena ini baru banget ini untuk yang Kementerian SDM. Nah, kita harapkan terus dari yang kita targetkan tadi, teman-teman juga nanti bisa kalau mau dapat update-nya ya, cek aja gitu WA saya sudah berapa nih sekarang yang tambah gitu kan, bagus juga. Selain kita ngapresiasi yang mau bayar, juga memberikan inilah pesan kepada publik bahwa sistem ini tata kelolanya berjalan dan ada yang mengenforce. Jadi target kita untuk yang sampai dengan 2023, maaf, di tahun 2023 saja itu ada 150 wajib bayar untuk yang KLHK dan 319 wajib bayar yang dari 169 dari SDM Assalamualaikum. Kira-kira seperti itu untuk tambahan. Makasih. Apanya? Ya, SDA volatil. Oh, SDA volatil. Nah, ini gini. Kalau kita bicara SDA, memang betul ada faktor yang bersifat eksternal, tapi kita mencoba meyakini bahwa PNBP ini bukan bukan apa nyebutnya tuh? Kalau Pak Isan nyebutnya tadi apa? Istilahnya tuh bukan, nggak bisa diprediksi sebenarnya. Kita yang sedang kita lakukan sekarang mencoba membaca data, kita ambil data, kita pelajarin ya, supaya kita bisa melihat pola dan behavior dari pergerakan faktor eksternalnya, ya kan? Kita sekarang udah belajar nih dari pandemi, belajar dari geopolitik gitu. Kira-kira pergerakannya seperti apa faktor-faktor eksternal tersebut. Kalau migas kita bicara mengenai ICP, naik kurs. Kalau minerba ya kita bicara mengenai harga jualnya gitu, tapi ada faktor internal yang kita sedang perjuangkan. Migas kita bicara mengenai lifting ini memang sekarang dongkraknya berat nih, tapi tentu inovasi-inovasi yang sekarang kita sedang bicarakan lebih lanjut dengan SDM, dengan SKK Migas ini sedang kita terus gaungkan. Kalau nggak salah ada yang pernah menulis tentang MNK ya sebelumnya ya, minyak non konvensional. Nah, ini salah satu yang sekarang kita sedang coba gali, potensi itu ada di Indonesia itu. Dan kalau ini bisa dan berhasil diterapkan sebagaimana di Amerika, maka lifting bisa kita dongkrak lebih lanjut. Nah, yang kedua minerba seperti apa? Sama ini kita lihat harga tergantung harga jual, tapi kemudian bagaimana memastikan satu pasokan dalam negeri ya itu stabil, gitu kan? Maka adalah aturan mengenai domestic market obligation. Nah, ini sedang kita tata sedemikian rupa supaya kebutuhan market itu tidak terganggu, kebutuhan dalam negeri stabil. Harga bagaimana? Harga memang fluktuatif, tapi kita tentu akan bicara mengenai kebutuhan dalam negeri yang akan selalu bisa kita penuhi. Jadi betul Pak Dirwan ya, memang betul volatil, tapi ada faktor yang volatil, ada faktor yang bisa kita kendalikan di situ. Demikian. Saya izin ya, sudah waktunya bergerak. Pamit Pak. Last in first out ini. Ya, saya cuma ingin menjelaskan ke teman-teman. Jadi perbedaan pembagian saya dengan Bu Puspa adalah kalau ada pertanyaan mengenai sumber daya alam, kekayaan negara dipisahkan, itu ke beliau. ISDM, KLHK, kelautan perikanan, itu ke beliau ya. Di luar itu imigrasi, PNB, kepolisian, lainnya ke saya. Biasanya nanya sama perikanan tadi belum sempat. Perikanan ya belum Ibu. Itu ya. Jadi kadang-kadang saya pertanyaannya, Pak bagaimana migas gini-gini? Sebentar, saya tanya dulu sama yang berhak, kan? Nah, sekarang bertanya ini Bu Puspa yang sebelumnya Pak Kurnia. Ada ini dua orang. Tapi banyak wajah baru ya, kenalan saya Puspa. Banyak yang baru. Mutasi Bu, mereka Bu. Mereka bukan cuma saya mutasi. Ya wajah lama tuh ya udah kayak bosan jadwalnya. Semuanya, itu aja saya di belakang. Bareng-bareng semuanya. Oke, terima kasih Bu. Baik, sebelah kiri sudah, ini sebelah kanan. Sayap kanan saya. Silakan Mbak. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Pinola dari CNBC Indonesia. Izin bertanya terkait harga CPO dan batubara yang saat ini kan lagi anjlok. Itu ngaruhnya seberapa ke penerimaan dan bagaimana outlook PNBP yang sekarang? Terima kasih. Siapin Mbak Franky.
Kalau CPO dan tadi itu harga batu bara, pergerakannya kira-kira outlook kita sampai akhir tahun berapa? Biasa nanya begitu tuh. Inginnya lebih tahu duluan soalnya. Oke, yang lain masih ada sayap kanan? Sayap kanan? Udah habis? Nah ini mbaknya lagi. Nah, kalau udah habis, awal kiri, silakan. Ya, selamat siang Pak. Saya Agnes dari Harian Kompas. Mau follow up mendalami yang soal tadi optimalisasi yang udah di KLHK sama SDM Pak. Mungkin bisa dijelaskan perbandingannya sebelum dan setelah adanya perubahan aturan ABS ini. Apakah misalnya realisasi penyelesaian kewajiban oleh si wajib bayar itu jadi lebih cepat setelah adanya perubahan aturan ini? Lalu jumlah penetapan wajib bayar yang terkena ABS ini apakah juga otomatis jadi lebih banyak Pak? Karena lebih cepat atau secara langsung lebih bisa terdeteksi atau seperti apa gitu perbandingannya secara lebih detail aja. Makasih Pak. Mbak Agnes, saya jawab awal ya. Kalau perbandingan pendapatan mungkin kita nggak bisa bandingkan. Tapi tadi yang sampaikan Bu Puspa tadi itu ada sekian wajib bayar sudah diblokir dan memenuhi kewajibannya terhadap beberapa piutang. Angka tadi sudah ada. Itu aja. Kalau kita bandingkan ini kayaknya kami belum bisa ya. Tapi angka tadi itu Mas Adik, Mas Franky bisa diberikan terkait dengan berapa sih yang sekarang itu dilakukan let's say penetapan ABS blokirnya itu berapa, kemudian di minggu ini mereka sudah bayar berapa, lain sebagainya itu ada. Tapi kalau kita bicara ekuitas piutang kayak apa, mungkin belum. Karena tentunya data piutang SDM itu banyak dan memerlukan langkah yang cukup panjang ya Mbak ya. Nggak ada ABS mungkin nggak bayar. Kalau dia ada ABS Mbak, nggak akan bayar karena dia masih bisa ekspor, cuek dia. Begitu nggak bisa ekspor baru begini ya, baru kayak cacing kepanasan kan. Nah, sementara ini baru itu gitu loh, ya kan? Efektivitasnya di sana. Mereka pasti ingin bisa cepat ekspor, jadi bayar dulu. Tapi nanti secara detail angkanya Mas Franky ya, tagih sama namanya Franky Sailatu. Ada follow up lagi Pak, ada kajian nggak sih Pak berarti selama ini ketika peraturan ABS yang lama berlaku itu berapa kira-kira loss akibat banyaknya wajib bayar yang tidak membayar? Nggak ada. Kalau loss itu kita nggak bisa katakan Mbak, karena ABS ini untuk piutang. Kalau orang yang nggak mau bayar piutang, jadi kalau dia masih bayar ya nggak berlaku ABS. Kalau loss enggak lah. Tapi kalau kita bicara loss, ya itu piutang itu yang nggak mau bayar itu, potensi lossnya itu yang nggak mau bayar piutang itu. Ada angkanya Pak? Oh, piutang ada. Okay. Ada. Itu dua orang ya, Franky saya tua. Siap. Nanti kalau angka nanti langsung aja daripada ngomong salah. Mbak Vinola sama Mbak Vinola tadi juga itu jawab angka itu soalnya. Sini Mas. Izin Pak Robi, Pak Dirwan. Baik, tadi ada pertanyaan mengenai dampak ya harga batubara yang termoderasi ya, melandai dengan outlook PNBP seperti apa gitu. Jadi kan Mbak siapa tadi? Vinola. Baik, ini bagus banget Pak tanyanya karena memang orang pasti akan merasakan bahwa ketika HBA yang ditargetkan 200 US dollar per ton ya di APBN, tiba tuh tren dalam minggu terakhir itu turun ya di bawah 200 ya. Nah ternyata seperti ini perkembangannya si Mbak Vinola bahwa di APBN itu sebenarnya udah ketahuan ya angkanya ya di PNBP sumber daya alam non migas which is itu adalah yang Minerba itu targetnya di APBN sama tahun ini itu di angka, saya bacakan dulu ya. Ini targetnya adalah di angka 28 triliun. Itu adalah dari pendapatan pertambangan Minerba itu 28 triliun. Itu rinciannya adalah iuran tetap itu di 442,1 miliar. Terus iuran produksi atau royalti ya 27,56 triliun. Itu dari batubara, emas, nikel, tembaga. Ada 6 komoditas utama untuk Minerba. Nah, tapi memang yang dominan adalah untuk Minerba. Nah, untuk Minerba
ini ternyata ketika penetapan target APBN di tahun ini 2023 itu kita masih menggunakan PP yang lama ya, PP 81 tahun 2018, which is itu tarifnya itu memang tidak setinggi penerapan based on PP 26 2022. Jadi sebenarnya kita itu mendapat berkah ya dengan penurunan HBA, walaupun kalau dihitung rata-rata sama 3 bulan pertama di tahun ini itu masih 200 $200 per ton ya, masih tinggi. Cuma memang di bulan minggu terakhir memang turun ya di bawah 200 ya. Jadi sebenarnya kita dapat efek peningkatan sisa tahun lalu itu masih terasa di 3 bulan pertama. Namun karena PP tarifnya ya kita yang baru ya, yang fully implemented di tahun ini, sehingga itu rata-rata itu dulu 7% ya, kalau di rata-ratakan 7%, tapi dengan PP 26 2022 itu jadi 13,5%, sehingga kita masih dapat dampak yang cukup signifikan di tahun ini. Insya Allah itu peningkatannya bisa 2 kali lipat dibandingkan target APBN 2023 itu sendiri ya, di angka 20-an tersebut. Jadi naik. Ini salah satu penyumbang paling besar kita nanti ya di tahun ini. Perkiraannya bahwa kita masih yakin bahwa target di APBN 2023 itu akan bisa terpenuhi. Mungkin kita akan tunggu seperti apa sih laporan semester 1 ya, itu kan kita akan lakukan adjustment ya untuk outlook, sehingga kita akan lihat apakah sebab besar sih perubahan target di tahun 2023 dengan outlook yang akan ditetapkan nantinya. Itu sih untuk tambahan mengenai capaian outlook penerimaan PNBP dari batubara itu sendiri. Mungkin itu sih Pak Dirwan, Pak Robi untuk terkait batubara ya. Terima kasih. Baik, Mas Hendra. Sebelah kanan Pak Mas Aziz, silakan. Selamat sore Pak, saya Aziz dari Kata Data. Saya mau nanya Pak, terkait yang ABS di PMK 58 ini tuh berarti penguatan ABS-nya tuh boleh didetailin lagi nggak sih Pak? Berarti kalau di aturan yang sebelumnya yang 155 itu kan udah mengatur ABS juga ya Pak. Nah itu dengan yang PMK 58 ini bedanya tuh apa gitu Pak? Terus yang kedua terkait ini rada detail sih Pak, terkait PNBP di Kemendagri yang untuk pemadanan data NIK yang 1000 itu Pak, yang 1000 per NIK itu perkembangannya udah sejauh mana ya Pak, dan berapa penerimaan negara dari PNBP pemadanan data itu Pak, khususnya pemadanan data NIK ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Langsung ya, Mas Aziz, terima kasih Mas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perluasan ABS ini tentunya kita mengextend yang semula hanya kementerian lembaga itu gini Mas, di 155 itu hanya KL yang boleh Mas. Begitu dia diserahkan pengelolaan piutangnya kepada KPKNL, yang boleh ngajukan nih, KPKNL nggak bisa Mas. Jadi kalau ada piutang-piutang taruhlah piutangnya macet di Kementerian Kominfo gitu ya, begitu diserahkan kepada KPKNL nggak bisa melakukan ABS karena nggak ada mekanismenya gitu loh. Ini kalau rekan-rekan tahu kan, kalau maju terus ada apa kena tun gitu kan, kena tun lo nggak ada kok, udah batal. Nah ini kita berikan dasar hukum supaya KPKNL pun itu boleh meminta kepada DJA untuk melakukan ABS, karena pada saat sudah diputuskan oke, PTX boleh nyicil, kadang-kadang ngemplang juga. Nah nanti ABS-nya di mana? Kalau dia nggak ekspor, selama ini kita blok di Bea Cukai atau blok di Inaport.net yang di blok di pelabuhan, maka kalau dia nggak ada sama sekali kami blok paspor. Kami blok mana? Pelayanan administrasi hukumnya Kumham, dia nggak akan bisa notarisnya, aktenya masuk, itu begitu kira-kira. Jadi layanan itu semakin kita perluas, ABS-nya di bidang apa saja, ya Mas ya, seperti itu. Kedua, pertanyaan mengenai pemadanan data Dukcapil. Saya belum bisa memberikan angka, meskipun memang sudah katanya udah puluhan miliar. Kemarin laporannya 1 bulan atau ini tuh Mandiri sudah membeli voucher 11 miliar.
atau kata mandiri. Tapi bagi saya itu bukan angka final. Kemendagri harusnya melakukan upaya rekonsiliasi monitoring. Karena pada saat ada suatu lembaga melakukan pemadanan data, kadangkala nggak sukses, kadangkala sistemnya down, kadangkala dan lain sebagainya. Sehingga saat ini kami tengah mereview pertama, bagaimana tata cara Kemendagri, terutama Dukcapil, memungut PNBP-nya. Saya sebetulnya kurang puas dengan mekanisme voucher. Saya lebih suka kalau mereka melayani dulu, melakukan rekonsiliasi, dihitung bersama mana sebetulnya yang memang betul-betul terlayani dengan baik, itu yang dibayar. Sekarang kan kayak beli di depan gitu, kayak token listrik, kena terus, padahal ya prabayar. Padahal bagi saya nggak begitu PNBP itu, nggak harus begitu. Yang lebih baik adalah yakini dulu berapa yang terlayani, baru bayar. Rumah sakit kan nggak bayar dulu, Mas. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kami ingin meyakini bahwa objek yang dikenakan itu memang sesuai PP. Kalau yang tadi NIK enggak, padang data enggak, atau perhit apa kami masih lihat. Yang kedua adalah objeknya, Mas. Misal begini, dari diskusi kami dengan beberapa lembaga, terutama Himbara, adalah barangkali pertama, kewajiban knowing your customer itu kadangkala tidak selalu profitable. Padahal di undang PNBP kan untuk kegiatan semacam itu boleh dikenakan sampai dengan 0. Kan itu. Misalkan kalau yang orang itu melakukan transaksi pinjaman, buka deposito apapun, mungkin itu profitable bagi Mandiri. Tapi kalau ada penugasan misalkan membuka rekening penerima bantuan sosial, olah rekening itu cuma sekedar menampung kemudian hilang kembali kan, bahkan mungkin dia tidak diberikan biaya administrasi, ATM pun enggak. Begitu dia tahu Pak masuk rekening langsung tarik di ATM atau apapun kan, nah itu mungkin perlu relaksasi tarifnya. Ya ini kami bicarakan, Mas. Jadi saya tidak punya data menyeluruh karena bagi saya itu belum merupakan PNBP secara resmi. Kami harus duduk kembali dengan Dukcapil untuk mengingatkan kembali ini loh tata kelola yang baik. Itu, Mas, ya. Oke, siap. Masih ada lagi? Cukup, oke. Baik, rekan sekalian, masih ada? Nah, sudah cukup nih Pak. Nah, silakan Pak Wawan. Iya. Kalau nggak ada, saya Pak Wawan kami persilakan. Tadi itu pertama tadi ya teman-teman ya, kalau masalah SDA, KND di Bu Puspa, kalau yang lainnya di saya, supaya nggak ada nyasar ke saya bahwa nanyanya CPO, nanya ini ke saya. Yang kedua, ada yang punya nomor saya? Ada dong. Kemudian ketiga, tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini pun kami sudah mengajukan dan sudah tetapkan presiden berbagai PP maupun PMK tekan oleh Bu Menteri. Kami sih berharap Pak Ses masih ada komunikasi publik seperti ini, media briefing seperti ini. Ya Mbak Dewi ya, kita punya Kemendagri, Mas Andi udah tahu tapi mungkin belum semuanya. Yang terakhir adalah pertanian, yaitu apa bedanya, apa monggo nanti kalau kita bikin acara dikumpulin jadi satu nanti beberapa PP itu. Oke Pak Robi, itu sih saya nggak tahu nanti Mbak Dewi lah range untuk beberapa PP dan PMK tarif, karena ada memang kadang-kala isu menarik di situ. Ya, contohnya tadi tuh BTS itu by the service, bukan BTS-nya Kominfo, bukan BTS Korea. Makasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Tak kembali Mbak. Pak, ini cukup. Aku cukup terima Baik, terima kasih rekan sekalian, Pak Irwan, Mas Fendi dan teman-teman semua. Bianti, panitia ya Bianti ya. Nama Bu Mega mana? Terima kasih. Jadi ini sekaligus pengumuman ya buat rekan-rekan media bahwa event seperti ini akan lebih sering gitu, karena kami dapat perintah
Kayak kemarin kan SBM, terus ini PMK baru, bahkan nanti memang ada kewajiban kita untuk menyampaikan. Bahkan bisa jadi sebelum keluar, bisa jadi gitu ya Pak? Iya. Jadi akan ada temu media Kalau sering lah. kalau sebelum keluar Pak, kami lebih banyak ke wajib bayarnya. Wajib bayar. Oke, mungkin itu ya sebagai pemberitahuan. Terima kasih. Mungkin karena sudah cukup. Dan tadi sudah ada teleponnya. Pak Franky hari ini minta nomor teleponnya. Nanti kalau nanti turun ke saya dulu ya. menghubungi langsung sama Bapak Direktur dan Ibu Direktur tadi ya. Mungkin demikian bisa kita akhiri pertemuan kita pada siang atau sore hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.